Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wahyudin dari BINUS University. Di episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai praktikum data warehouse. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan data cube dalam Visual Studio 2019. Langsung saja, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, berikut saya akan praktekkan. Silahkan buka Visual Studio 2019-nya. Nah, dari praktikum sebelumnya kita dapatkan dua data. Pertama data source, yang kedua adalah data source view. Nah, bagaimana kita akan menambahkan atau membuat cubes? Nah, teman-teman di sini bisa lihat ke folder cubes. Ini tinggal diklik kanan. Nah, nanti silahkan pilih new cube. Nah, di sini akan ada dialog welcome. Teman-teman bisa lanjut next saja. Nah, di sini ada 3 pilihan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan existing tabel. Jadi artinya existing tabel ini dia akan memakai tabel yang sudah kita include sebelumnya di data source view sebelumnya. Seperti itu. Ini tinggal dipilih use existing table, kemudian di next. Nah, di sini akan banyak sekali tabel atau view yang sebelumnya kita udah tambahin ke sini. Gitu. Nah, di sini silahkan pilih tabel yang akan menjadi acuan atau biasa kita sebut fact table. Silakan pilih fact table atau tabel fakta. Di sini saya akan mensimulasikan menggunakan tabel fakta internet sales. Di checklist. Oke, jika teman-teman sudah memilih tabel faktanya, silakan di next. Sebetulnya ini bisa dibuat sekompleks mungkin, cuman ini akan dibuat simple. Jadi contohnya adalah satu tabel saja internet sales fact. Nah, ketika di next nanti dia akan ada tabel-tabel yang terkait dengan nilai yang jadi pengukurannya. Nah, ini teman-teman silahkan dipilih. Di sini saya akan memasukkan semuanya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sendiri kalau misalkan dilihat di tabel internet Fact Internet Sales, saya buka SQL Server Management Studio. Nah, teman-teman misalkan lihat di Fact Internet Sales. Nah, di sini nanti akan banyak banget tabel ya, data. Nah, di situ data-datanya ada yang bersifat foreign key, ada yang bersifat ya dia data pengukuran. Nah, yang muncul tadi, kayak revision number, unit price, itu adalah data pengukuran teman-teman. Unit price, revision number, nah dia kan yang muncul seperti ini. Nah, kemudian di mana nih produk key, order date key, dan lain-lain yang sebagai foreign key-nya. Nah, dia nanti muncul setelah ini teman-teman. Jadi dia ini tuh data measurement adalah data pengukuran. Silahkan checklist data yang kira-kira teman-teman butuhkan untuk dimanipulasi. Di sini saya akan menampilkan semuanya, lalu diklik next. Nah, di sini jawabannya. Jadi untuk kolom yang bersifat sebagai foreign key, dia akan ada opsi dimensi teman-teman. Misalkan di sini ada produk key. Produk key ini adalah foreign key dari tabel dimensi produk. Nah, di sini maka akan ada dimensi produk nih, dimensi produk. Nah, dimensi produk nanti akan relasi juga ke dimensi produk subkategori, ada relasi juga ke dimensi produk kategori, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini semacam relasi lah istilahnya. Silahkan checklist yang kira-kira dibutuhkan. Saya di sini akan menceklis semuanya. Nah, setelah itu diklik next. Nah, ini akan ada cube names-nya. Saya menggunakan cube yang default-nya. Nah, di sini teman-teman akan ada rekapan istilahnya. Dari si cube ini ada atribut apa aja sih di dalamnya? Pertama ada pengukuran, kedua adalah dimensi. Nah, berarti tabel internet sales ini mencangkup 6 tabel dimensi yang akan dibawa. Ini tinggal diklik finish. Nah, ketika diklik finish, dia akan membuat cube-nya. Nah, dan dia akan membuat relasinya.
Nah, ini dia akan membuat tabel relasinya, teman-teman. Nah, ini adalah tabel relasi dari cube yang kita buat. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi dia ada fake internet sales. Nah, ini adalah bentuknya adalah star skema, teman-teman. Jadi dalam internet sales dia akan relasi ke dim produk, ke dim date, ke dim promotion, dim currency, dan dim customer. Seperti itu. Nah, ini adalah jawaban dari topik pertama kalau nggak salah, topik kedua kalau nggak salah, tentang relasi tabel. Jadi gimana cara menampilkan relasi? Nah, teman-teman di Visual Studio tinggal setelah menambahkan data source, silakan buat cube. Nah, dari cube sendiri nanti dia akan otomatis membuat relasinya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan di topik kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari topik di episode kali ini, silakan like dan share. Kita akan melanjutkan praktikum di topik selanjutnya mengenai deploy cube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.